Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang ulasan resensi buku. Pengertian resensi. Resensi merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang bersifat subjektif. Meskipun demikian, dalam meresensi buku haruslah seobjektif mungkin, terlepas dari unsur subjektif penilaiannya. Resensi adalah sebuah istilah untuk menilai baik tidaknya sebuah buku. Menurut Kraft, resensi adalah suatu tulisan ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Sejalan dengan pendapat Kraft, Isdhani Kapuji juga mengatakan bahwa resensi adalah tulisan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Saya Ahmad Mubarok, mahasiswa semester 3 A Tadris Bahasa Indonesia, mau menyampaikan tujuan menulis resensi. Secara umum, tujuan meresensi sebuah buku adalah menginformasikan tentang yang ditulis, dibahas masyarakat luas khususnya pembaca. Menurut Kraft, tujuan menulis resensi sebuah buku adalah menyampaikan kepada pembaca apakah sebuah buku atau hasil sastra mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Dalam hal ini, seorang peresensi perlu menguasai isi buku yang diresensinya sehingga dapat disampaikan apakah buku tersebut layak atau tidak untuk dinikmati oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kelemahan atau kelebihan tersebut perlu disampaikan secara arif dan jujur. Samad Daniel menyampaikan tujuan penulis resensi meliputi 4 tujuan, antara lain memberikan informasi. Yang pertama, memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak dan terungkap dalam sebuah buku. Yang kedua, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problema yang muncul dalam sebuah buku. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebab buku pantas mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang timbul jika seseorang melihat buku yang diterbitkannya. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenis resensi. Saryono dalam web longjournalwordpress.com berdasarkan media atau forumnya. Resensi dibagi menjadi 2, yang pertama resensi ilmiah dan yang kedua resensi ilmiah populer. Hal yang membedakan resensi tersebut adalah bahasa dan tata cara penulisan yang digunakan. Resensi buku digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama resensi informatif, yang kedua resensi evaluatif, yang ketiga resensi informatif dan evaluatif. Daniel dalam kurun 1997 membagi resensi menjadi 2 jenis. Yang pertama, resensi buku non-sastra, yaitu membahas, memaparkan, dan menilai buku-buku non-sastra. Yang kedua, resensi buku sastra. Di dalam buku sastra terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kedua hal inilah yang menjadi sorotan utama dalam menilai buku sastra. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sasaran resensi. Sasaran resensi adalah objek kajian dalam meresensi buku. Jadi, yang dimaksud sasaran di sini bukan orang yang akan membaca resensi tersebut, tetapi objek atau unsur-unsur yang akan dikaji dalam menilai sebuah buku tersebut. Isdhani Kapuji tahun 2005 halaman 152 mengemukakan bahwa pokok-pokok yang dapat dijadikan sasaran penilaian sebuah buku atau karya adalah sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, jenis buku. Yang ketiga, keunggulan buku. Hal terpenting yang perlu dipertimbangkan dalam penulisan resensi buku adalah tidak ada 2 buku dengan tema yang sama, apakah fiktif atau non-fiktif, yang sama gaya bahasanya. Unsur-unsur resensi. Unsur resensi yang membangun menurut Daniel tahun 1997 halaman 7-8 adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi harus menggambarkan isi resensi. Yang kedua, data buku. Secara umum ada 2 cara penulisan data buku yang biasa ditemukan dalam penulisan resensi di media cetak antara lain, yaitu
judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, tebal buku, dan harga buku. Yang ketiga, membuat pendahuluan. Yang keempat, tubuh atau pernyataan resensi buku. Yang kelima, penutup. Bagian akhir resensi biasanya diakhiri dengan sasaran yang dituju oleh buku itu. Kemudian diberikan penjelasan juga apakah memang buku itu cocok dibaca oleh sasaran yang ingin dituju oleh pengarang atau tidak. Kemudian berikan pula alasan-alasan yang logis. Prinsip-prinsip dasar resensi itu ada 4. Yang pertama, resensi memahami sepenuhnya tujuan pengarang buku. Yang kedua, resensi menyadari sepenuhnya tujuan meresensi. Yang ketiga, resensi harus memahami betul latar belakang pembaca yang menjadi sasarannya. Yang keempat, resensi memahami karakteristik media cetak yang memuat resensi. Selanjutnya, langkah-langkah membuat resensi itu ada 5. Yang pertama, penjajakan atau pengenalan terhadap buku yang akan diresensi. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti. Yang ketiga, menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus. Yang keempat, membuat sinopsis atau intisari bagian buku yang akan diresensi. Yang kelima, menentukan sikap dan menilai hal-hal yang berkenaan dengan organisasi penulisan.